Oke ya. Jadi gini ya, jadi ini FMS ya, on value, nilai yang didapatkan. Ya, coba Sin kamu jelaskan bagaimana caranya kamu melakukan analisis pengendalian untuk on value soal ini. Ya, hai Sin, silakan Sin. Jadi dari activity ini kita bisa menentukan kayak minggu pertama itu kerjanya activity apa aja, yang C, D, E ini apa aja. Jadi yang awalnya itu kalau misalnya sesuai budget sama mengikuti duration sama predecessor ini nanti dapat kerja per minggunya kayak gini. Jadi minggu pertama itu AB, yang minggu kedua AB juga, yang tiga ini B, C, D, 4 yang pekerjaan C dan D, yang 5, 6, 7, D dan E, yang ke-8 E. Ini dari budgetnya kan, ini misalnya yang activity A ini kan 300, durasinya 2 minggu. Jadi saya anggap aja nilainya bagi 2. Jadi 300 bagi 2. Untuk pekerjaan A itu ya di minggu pertama, kedua 150, 150. Nanti yang untuk yang lainnya ini juga sama. Jadi kalau yang pekerjaan activity B ini budgetnya 200 selama 3 minggu, jadi 200 saya bagikan 3. Sama yang hal sama lainnya, jadi saya semuanya saya bagikan menjadi per minggu, kemudian dijumlahin per total. Dijumlahin, ditotalin per minggu. Jadi untuk minggu pertama dapat total ini, sampai minggu ke-8. Terus saya masukkan nilai ini ke di sini. Nah, jadi tapi bedanya kalau ini minggu pertama, kalau ini sudah total pada minggu kedua. Jadi udah kelihatan dari Excel-nya itu ini ditambahin sama yang ini. Kalau ini ditambah atas ditambahin yang ini, jadi agak pusing. Tapi pokoknya ini kan yang di atas kayak jumlah per minggu. Yeah. Kalau yang saya masukkan ke sini tuh total keseluruhan selama minggu berjalan gitu. Terus untuk yang lainnya, yang tabel lainnya actual cost gini, ini saya masukin sama budget, jadi saya bagiin. Tapi sampai yang untuk actual cost ini kan hanya sampai minggu ke-6, jadi saya isinya cuma sampai segini. Yang untuk mana ya? Yang mana ya belum lengkap. Ya pekerjaan D sama E kan belum lengkap. Sedangkan waktunya ya sampai minggu ke-6. Jadi kayak untuk yang pekerjaan D 400 ini saya bagikan karena anggapannya saya kerjanya dari minggu ketiga ya, sama kayak ini. Yang D minggu ketiga, sisanya 4 minggu, jadi saya bagi 4. Biar totalnya sama, 4, pas 400. Terus yang E juga, E kan 200. Terus karena sisa waktunya 3 minggu, saya bagiin. Nilai saya bagi 3. Terus dapat jumlah per minggunya, terus dimasukkan ke sini lagi, pakai metode yang sama, dijumlahin. Terus untuk yang E ini saya dapat nilainya dengan cara yang komplit ini dikali sama budget. Jadi misalnya 100 kali 300, 100% kali 300 dapat 300. Yang 100% kali 200, 200. 100% kali 250, 250. 20% kali 600, 120. Terus yang terakhir ini 20% juga dikali 400, dapat 40. Jadi ini totalnya. Terus saya bagi-bagi lagi pekerjaannya dalam per minggu, jumlah uangnya ini sama kayak yang kayak gini caranya, dari ini dibagi. Terus dapat nanti total per minggunya, pengeluaran per minggu, terus dimasukkan nilai ini ke yang ini. Yang ini, BCWP ini. Terus yang ini nanti saya masukin datanya ke sini, terus langsung dapat ini. Ya, dapat mintanya kayak cost variance-nya sama schedule variance-nya. Untuk cost variance pada minggu ke-6 ini rumusnya itu ini. Jadi
Jadi BCWP dikurang ACWP. Jadi dapatnya minus 570 itu karena minus jadi over cost. Untuk schedule variance-nya itu BCWP dikurang BCWS. Dapat hasilnya minus 520 karena hasilnya minus jadi juga behind schedule. Oke. Terus angkanya estimated-nya berapa berarti? Estimated cost to complete berapa? Oh, enggak kerjanya itu. Oke, jadi nanti harusnya di sini setelah kamu hasilmu ini, kamu bisa ngitung. Itu kan over cost toh. Kalau over cost berarti kan cost-nya lebih. Berarti estimasi pada saat akhir daripada proyek itu, yang asalnya budgetnya cuma sebesar berapa tadi itu 1750 ya. Secara budget 1750 jadi berapa nanti? Kemudian kalau dia behind schedule, ya, berarti dia terlambat, kamu harusnya bisa ngitung. Kalau dengan kondisi seperti ini, nantinya duration-nya itu menjadi berapa? Ya. Nah, itu kamu kurang itu. Kamu sudah gambarkan dari grafiknya, ya. Kamu sudah menentukan bahwa ini over cost dan ini behind schedule. Nah, tapi sampai kapan dan sampai sejumlah uang berapa? Ya. Jadi punyamu cuma kurang yang di bagian situ. Nah, sekarang coba yang lain juga buat, ya. Menggunakan Microsoft Project lebih baik. Kalau menggunakan Excel juga tidak apa-apa. Yang penting adalah konsepnya kamu mengerti. Gitu. Yang penting konsepnya mengerti apa itu earn value. Ya. Kamu bisa menentukan nanti, kamu bisa prediction. Kira-kira punyamu nanti anggarannya jadi berapa dan selesainya jadinya kapan. Ya. Nah, itu adalah tugasmu nanti setelah yang Cindy jelaskan ini. Ya, nanti saya coba kembali lagi ke mana ke PPT saya. Sin, kamu stop share dulu, Sin. Oke, ya, sekarang saya share screen ya. Oke, jadi yang Cindy lakukan tadi itu sudah mencapai di sini. Ya. Jadi yang terschedule, yang direncanakan, itu sudah ada yang biru ini. Ya. Terus tadi di kasusnya Cindy tadi itu sampai minggu ke-6. Dia gambarkan minggu ke-6 untuk cost-nya, dia gambar sampai dengan minggu ke-6 untuk yang performnya berapa. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa cost yang seharusnya biru ini pada saat misalkan di sini soal ini di contoh yang PowerPoint ini minggu ke-7 ini harusnya adalah sejumlah sekitar di bawah 400. Tapi pada saat minggu ke-7 ini cost yang keluar itu sudah mencapai hampir 500. Berarti dapat diperkirakan nanti pada saat akhir proyek ini, pada saat sampai di akhir proyek yang di sini, pasti ini akan naik terus begini. Ya, sehingga ini adalah nilai cost yang diperkirakan, yang estimated pada saat akhir proyek berapa. Nah, nilainya pasti lebih besar daripada budgetnya. Nah, kalau kita lihat performnya di sini juga sama. Pada saat minggu ke-7 itu yang harusnya performnya itu mencapai di sini, yang biru. Ternyata dia masih mencapai yang merah ini. Kalau nggak ada action apa-apa, yang merah ini selalu di bawahnya yang biru terus. Nah, untuk mencapai di birunya itu, sama dengan birunya kan butuh waktu lagi ke sini. Nah, sampai kapan itu terjadi? Kalau di sini kita lihat di sini, itu adalah perkiraan waktunya. Ya, nambah berapa waktu saya dari waktu yang, tadi contoh yang Cindy kan 8 minggu.
Kalau dengan sampai keterlambatan perform yang seperti ini, kira-kira nanti jadinya berapa? Nah, itu analisisnya tadi itu. Nah, kan basicnya kan mesti BCWP ini yang perform ini. Ya, ini adalah schedule variance-nya. BCWP tak kurangi BCWS itu pasti schedule variance. Kalau BCWP tak kurangi dengan ACWP-nya, itu adalah cost variance-nya. Beda. Variance itu beda. Berarti kan negatif tuh ini. Ini kan kecil, ini kan besar. Ini kan kecil, ini kan besar. Pasti negatif kalau ini. Nah, kalau negatif artinya apa? Berarti telat. Kalau schedule variance-nya negatif, berarti telat. Kalau cost variance-nya negatif, berarti dia over cost. Nah, tapi over cost sampai sejauh berapa? Itu nanti bisa kamu hitung. Terus dia itu behind schedule sebanyak berapa hari, berapa minggu, itu juga bisa kamu hitung. Ya. Nah, ini variasinya. Kalau negatif artinya jelek. Kalau positif bagus. Kalau sama dengan 0 persis ya bagus. Masih dalam kategori pas. Ya, tepat waktu. Bukan mendahului waktunya. Tapi nggak telat. Gitu. Ya. Nah, kalau pakai indeks, ya sama dengan tadi, cuma bukan dikurangi tapi dibagi ininya. Ya. Dibagi per, bukan dikurangi. Berarti kalau nilai BCWP-nya lebih kecil daripada BCWS, pasti hasilnya kurang dari 1. Itu jelek. Artinya performanya itu lebih kecil daripada yang di schedule. Performanya lebih kecil daripada cost-nya. Itu jelek. Kalau sama dengan 1 itu pas. Kalau lebih dari 1 itu baru over melebihi lebih bagus daripada yang direncanakan. Kalau lebih dari 1. Itu kalau pakai indeks. Ya. Jadi artinya pakai variance atau pakai indeks sama aja. Nah, inilah yang forecasting-nya itu. Setelah kamu bisa menentukan tadi itu, kamu bisa forecast. Ya. BAC ya memang sesuai yang kamu rencanakan. Budget at completion, pada saat dia selesai budgetnya berapa. Estimated at completion. Ya. Pada saat nanti kamu selesai, nilainya jadinya berapa. Jadi, estimated at completion yang bawah sini. Kalau estimated to complete, ya, berapa nilai yang kamu butuhkan lagi untuk dia itu bisa selesai. Berapa uang yang kamu butuhkan lagi. Berapa uang yang harus kamu sediakan lagi supaya proyek itu selesai dengan performa yang diharapkan. Kalau ini estimasi dari nilai yang akhirnya nanti berapa punya saya itu. Tadi Cindy belum ngitung ini. Kalau nanti sudah dihitung, kamu bisa menentukan kira-kira butuh uang berapa untuk menyelesaikan. Butuh uang berapa untuk menyelesaikan itu FCTC, forecasted cost to complete. Jadi nilai uang yang kira-kira saya butuhkan untuk menyelesaikan proyek itu. Ini forecastingnya. Tadi Cindy belum sampai forecastingnya ini. Ya. Selain nilai uang, nilai yang berapa yang akan dibutuhkan, juga bisa nanti schedule-nya. Schedule-nya berapa yang dibutuhkan, berapa hari lagi, berapa minggu lagi yang dibutuhkan untuk proyek itu bisa selesai dari yang dijadwalkan semula. Karena dari performa pada saat minggu ke-7 atau minggu ke-6 itu dia sudah di bawah. Ya. Ini yang belum dilakukan. Nah, coba nanti kalian cari berapakah nilai yang akan selesainya nanti itu. Jadi estimated at completion-nya berapa. Terus jadwalnya selesai kapan nanti. Ya. Itu kapan selesainya. Nah, sekarang ini, jadi ini akan saya hentikan. Setelah ini kalian nanti cek masing-masing, kerjaan masing-masing, sampai di forecast-nya sampai selesai. Ya. Oke. Sekian dulu nanti yang dari saya. Setelah ini kita tanya jawab.